Shalom, selamat berjumpa dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar jangan menutup pintu bagi Tuhan Yesus. Ya, firman Allah dengan jelas menulis seperti ini, bro. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, ya, banyak orang yang menutup pintu bagi Tuhan Yesus, bro. Lalu Yoga ini berkata, oh ya, bagaimana Bapak tahu? Saya jawab, ya, kelihatan dari omongannya dan tindakannya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kan Tuhan itu bisa bicara lewat banyak cara. Misalnya lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat membaca Alkitab, lewat dengar khotbah, lewat WhatsApp, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Seperti yang ditulis di Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Ya. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Lalu Yoga berkata, oh iya ya, jadi Tuhan itu bisa bicara lewat macam-macam hal ya Pak. Terus tahunya orang itu menutup pintu bagi Tuhan Yesus bagaimana Pak? Saya jawab, ya pertama ia nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa bicara lewat berbagai macam cara seperti yang dikatakan Ayub tadi. Kedua, dia tidak mau membaca Alkitab. Ketiga, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, baik itu di gereja, di persekutuan, dimanapun firman Allah diberitakan, ya, baik itu lewat radio, TV, YouTube, dan lain-lain, termasuk lewat WhatsApp ini. Ya. Terus juga bukan, oh gitu, kayak gitu itu namanya orang menutup pintu bagi Tuhan Yesus ya Pak? Saya jawab, iya bro, itu bentuk-bentuk orang menutup pintu bagi Tuhan Yesus. Itu perseorangan. Kalau level lebih besar lagi ya, yang menutup pintu hati bisa satu keluarga ya, atau kelompok grup, atau sekota, bahkan satu negara. Yang pasti mereka tidak mau terima firman Allah diberitakan. Itu. Lalu Yoga ini berkata, oh iya, ada orang yang memblokir WhatsApp-nya karena ia nggak suka mendengar firman Allah lewat WhatsApp ya Pak. Ada juga yang tidak mau baca, langsung dihapus. Ada yang cuek bebek atau masa bodoh. Ada yang merasa udah top markotop, jadi nggak butuh firman Allah, makanya dia tidak membaca firman Allah. Memang ada juga grup WhatsApp yang menolak firman Allah diberitakan di grup itu dengan alasan tertentu. Ya, macam-macam Pak. Nah, saya jawab, betul bro, padahal kesempatan selamat dari neraka itu ya sewaktu orang masih hidup ini. Kalau sudah mati ya sudah telat, gak ada harapan lagi. Itu ditulis di Ibrani 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Lalu Yoganya berkata, wah ngeri ya Pak. Jadi kalau selama hidup menutup pintu hatinya terus buat Tuhan Yesus, maka begitu mati udah telat ya Pak. Gak ada lagi kesempatan selamat ya. Saya jawab, betul bro. Gak ada firman Allah yang mengajar orang yang udah mati masih bisa didoakan agar masuk surga, nggak ada. Ya, justru Alkitab menulis tentang orang kaya yang belum bertobat mati, lalu dia berada di alam maut, kepanasan, ya, lalu meminta kepada Pak Abraham agar Lazarus disuruh hidup lagi, lalu disuruh memberitahu 5 saudaranya yang masih hidup di dunia agar mereka bertobat, karena dia tahu ya 5 saudaranya kan belum bertobat. Nah,
biar kalau mati mereka itu jangan masuk ke tempat yang panas, yang mengerikan, yang seperti dia alami. Itu maksudnya. Memang maksudnya baik ya, tapi sudah terlambat. Nah, namun Abraham menjawab dia di Lukas 16 29 sampai 31 demikian ya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Perhatikan firman Allah di atas itu. Jadi pertama, orang yang sudah mati itu tidak bisa didoakan lagi agar bisa masuk surga gitu loh. Kalau sudah mati ada di dalam neraka ya sudah. Nanti itu kan belum neraka yang sesungguhnya, itu maksudnya masih dalam penantian ya. Karena neraka yang sesungguhnya nanti setelah hari penghakiman tiba, baru itu masuk neraka yang sesungguhnya. Ini masih neraka percobaan istilahnya begitu. Ya, seperti itu. Dan nanti kalau sudah hari penghakiman tiba, baru orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi kalau ada ajaran yang mendoakan orang mati biar masuk surga, jelas itu ajaran sesat. Kenapa? Karena melawan firman Allah di Ibrani 9:27 itu. Ya. Kedua, orang yang masih hidup kalau tidak suka mendengarkan firman Allah atau Alkitab melalui WhatsApp, YouTube dan lain-lain, maka jangan harap bisa selamat dari neraka. Ini serius loh. Lalu juga berkata, oh gitu ya Pak. Wah, mulai sekarang saya mau membaca Alkitab lah, baik lewat WhatsApp, YouTube dan lain-lain, dan mau melakukannya agar kelak saya selamat dari neraka yang mengerikan itu Pak. Saya jawab, bagus bro ya. Juga berkata, iya terus terang sebelum dengar ini saya memang kalau lihat WhatsApp atau YouTube dan sebagainya tentang firman Tuhan yang ada, yang diberitakan, yang di share itu saya malas Pak, nggak mau baca Pak ya, langsung hapus saja deh. Bahkan saya blokir hamba Tuhan yang mengirim firman Tuhan lewat WhatsApp dan sebagainya itu. Saya jawablah, itu artinya bro bukan memblokir atau menutup pintu hamba Tuhan yang kirim firman Allah itu, tapi bro sedang menutup pintu bagi Tuhan Yesus. Tahu nggak? Dikasih berkat kok malah ditolak. Bagaimana bro? Firman Allah itu mutiara yang indah loh, mahal harganya bro, jadi jangan ditolak. Orang taunya kalau dikasih uang itu baru berkat ya, padahal firman Allah itu melebihi dari uang itu. Kenapa? Karena firman Allah itu mutiara yang indah, yang mahal harganya. Nah, baca di Matius 13 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang indah sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, perhatikan itu. Jadi mahal sekali, jangan disia-siakan firman Allah ya. Malah dibalik, malah disia-siakan, diremehkan, dicuekin dan sebagainya. Aduh, bagaimana ini? Saya tuh setiap hari kirim firman Tuhan di seluruh dunia ya, lewat internet, Facebook, WhatsApp, YouTube dan lain-lain. Entah karena apa, tiba-tiba ada orang yang memblokir. Jadi orang itu bukan menolak saya, tapi menolak Tuhan Yesus, menutup pintu bagi Tuhan Yesus. Ya, juga berkata, oh ya rugi ya kalau gitu ya Pak. Mungkin orang itu benci sama Bapak kali, karena Bapak tiap hari kirim firman Allah dan isi firmannya Bapak bagi dia tidak sepaham dengan dia, makanya Bapak diblokir. Saya jawab,
Ya, saya memberitakan kebenaran berdasarkan firman Allah loh, bukan atas dasar pikiran atau pendapat saya sendiri loh. Jadi harusnya kalau orang itu rendah hati, tentunya dia pasti menerima firman Allah itu, bukan malah menolak, marah dan sebagainya, dan memblokir kayak Herodes yang dikasih tahu kebenaran oleh Yohanes Pembaptis itu malah marah dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Akhirnya memanggal kepala Yohanes Pembaptis coba. Lalu juga berkata, oh iya sih, Herodes ketika diberitahu kebenaran nggak mau terima, malah membenci hamba Tuhan yang memberitakan, ya Pak. Karena ia punya kuasa langsung menangkap Yohanes Pembaptis dan memasukkannya dalam penjara. Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba, ya Pak. Ya itulah. Jadi firman Allah itu kan ada bermacam-macam jenis, ya. Ada jenis perintah, larangan, janji, nasihat, teguran dan lain-lain. Nah, ketika orang mendapat firman Allah jenis teguran, lalu marah, tidak terima dan sebagainya kayak Herodes, artinya orang itu masih anak-anak, belum dewasa atau tidak rendah hati. Jadilah seperti Daud yang rendah hati, ya. Ketika Daud berbuat dosa, yakni berzina dengan Batseba, lalu ditegur oleh Nathan, Daud mau terima teguran dari Nabi Nathan itu dan mau bertobat. Oh iya ya, kata Yoga, Daud memang rendah hati Pak ya. Beda dengan Herodes ya. Meskipun sama-sama raja, ya tapi Daud mau menerima kebenaran firman Allah lewat Nabi Nathan. Saya jawab, betul bro. Nah itu contoh buat kita saat ini. Jangan menutup pintu bagi Tuhan Yesus atau firman Allah, baik lewat WhatsApp, YouTube dan lain-lain. Mungkin ada yang punya jabatan sebagai presiden, pendeta, bos, ya, majelis, ya tetaplah rendah hati. Ya ini jangan menutup pintu buat Tuhan Yesus atau firman Allah. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu ada di Matius 23 ayat 12. Oke, cepat bertobat bro sebelum terlambat, dan kasih tahu Fam dan teman-teman bro yang sekarang masih memblokir atau menutup pintu bagi Tuhan Yesus atau firman Allah agar sadar dan bertobat. Buka pintu buat Tuhan Yesus ya, karena bro nggak tahu kapan mati, mungkin malam ini atau besok atau lusa. Jadi kalau tiba-tiba bro mati tapi pintu hati bro masih tertutup buat firman Allah, ya gawat bro. Lalu Yoga ini berkata, iya Pak, makanya saya sadar sekarang dan mau mendengarkan firman Tuhan baik lewat apa saja, termasuk lewat WhatsApp, YouTube, Facebook dan lain-lain Pak. Dan saya mau buka blogger buat firman Tuhan Pak. Oke Pak, terima kasih buat pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati.